Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk video pembelajaran tema 3, subtema yang kedua tentang benda di sekitarku. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pentingnya tolong-menolong. Tolong-menolong adalah tindakan meringankan beban orang lain. Tolong-menolong merupakan sikap sesuai Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti pentingnya tolong-menolong ada 4. Yang pertama, membantu kesusahan orang lain. Yang kedua, menciptakan persatuan. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan. Dan yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Gotong royong. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, manusia harus bekerja sama. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Gotong royong bersifat sukarela. Manfaat gotong royong adalah pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan berat menjadi ringan, dan mempererat tali persaudaraan. Gotong royong merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Kegiatan yang dapat dilakukan secara gotong royong antara lain menolong tetangga yang terkena musibah, membangun fasilitas umum, dan membersihkan lingkungan. Kegiatan gotong royong di lingkungan keluarga, contohnya ada 3. Yang pertama, membantu membersihkan lantai. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Yang ketiga, membantu menjaga adik. Di lingkungan sekolah, contohnya ada 3, membersihkan halaman sekolah. Yang kedua, mengerjakan piket kelas. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Di lingkungan masyarakat, contohnya ada 3. Yang pertama, membersihkan selokan. Yang kedua, membantu tetangga yang punya hajat atau acara. Yang ketiga, membangun jembatan. Hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama atau tidak berlebihan. Ciri-ciri hidup sederhana yang pertama, bersikap, bertingkah laku, dan berkata dengan wajar, tidak berlebihan. Yang kedua, tidak pamer. Yang ketiga, tidak boros. Yang keempat, pandai berteman. Dan yang kelima, hemat. Contoh hidup sederhana, yang pertama, berpakaian rapi, sopan, dan sederhana. Yang kedua, makan yang sederhana tapi bergizi. Yang ketiga, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan. Yang keempat, tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Bentuk benda padat tidak tergantung wadahnya. Dapat kita pegang secara langsung dan beragam bentuknya. Ada yang persegi, bulat, dan jajar genjang. Contohnya, buku, meja, tas, gelas, dan botol minum. Yang kedua, benda cair. Bentuk benda cair tergantung pada wadahnya. Dapat kita pegang secara langsung, juga dapat mengalir. Contohnya air, minyak tanah, sirup, minyak goreng, dan susu cair. Yang ketiga, benda gas. Benda gas tidak dapat kita pegang, tetapi dapat kita rasakan. Bentuknya sesuai wadahnya. Kalau ditiupkan ke balon, akan berbentuk seperti balon. Contohnya, oksigen dan gas alam. Ciri-ciri benda ada 2. Yang pertama, massa benda.
Massa adalah banyaknya materi dalam suatu benda dan dinyatakan dalam kilogram atau kg. Massa bersifat tetap, tidak dipengaruhi oleh letaknya, dan diukur menggunakan neraca atau timbangan. Massa benda tidak ditentukan oleh besar atau kecil benda tersebut. Contohnya, gelas yang terbuat dari plastik lebih ringan dari gelas yang terbuat dari kaca, walaupun bentuknya lebih besar. Yang kedua, volume benda. Benda juga memiliki volume atau ruang. Volume adalah besar ruang yang bisa ditempati dalam suatu benda. Semakin besar ukuran benda, maka volumenya juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil suatu benda, maka volumenya juga semakin kecil. Gerak kaki dalam tari. Yang pertama, gerak kaki dengan tenaga kuat. Artinya, tari-tarian yang berekspresi penuh atau yang bersemangat. Contohnya, gerakan menghentakkan kaki ke lantai. Yang kedua, gerak kaki dengan tenaga lemah. Gerakan tari yang lemah gemulai atau halus dari gerakan satu ke gerakan lainnya. Contohnya, gerakan kaki berjalan ke depan atau serong dengan lemah lembut. Cepat atau lambatnya gerakan disebut tempo. Fungsinya untuk memberikan kesan dinamis sehingga menjadi enak untuk dinikmati. Tarian yang memiliki gerakan kaki yang cepat antara lain tari pendet dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, dan tari serampang 12 dari Sumatera Utara. Adapun tarian yang memiliki gerakan kaki yang lambat antara lain tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian kerjakan soal di bawah ini dengan buku PS tematik kalian. Kemudian kumpulkan dengan wali kelasnya masing-masing. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.